Cuma satu, karena sholatnya belum sempurna. Nah, kalau kita sholatnya sempurna, mulai dari bacaan sampai gerakan, itu bikin kita jadi sehat, cerdas, bahagia, panjang umur. Gimana sih kaitannya? Nih dijelasin. Saat kita sholat, kita khusyuk, gerakannya juga benar, ternyata subhanallah tubuh kita itu memberikan kita hadiah. Ternyata Allah nyuruh kita sholat emang buat kita. Karena kita sholat Allah nggak untung, kita nggak sholat Allah nggak rugi. Ternyata kita itu yang sangat untung, sangat diuntungkan. Kenapa? Ternyata otak kita ini memproduksi hormon sehat. Nah, ada 4 macam hormon saat kita sholatnya sempurna. Sempurna ya. Cuman sholat yang sempurna yang bikin kita jadi sehat. 1. Otak kita akan memproduksi hormon namanya hormon dopamin. Hormon ini hormon yang memberikan kita efek perasaan jadi baik, pikiran jadi baik. Yang kedua ada hormon namanya serotonin. Di sini hormon yang memberikan kita efek damai, nyaman, tenang, bahagia. Yang ketiga ada hormon namanya hormon endorfin, hormon pereda nyeri alami. Jadi kalau lagi sakit jangan malas sholat, karena kalau kita lagi sakit kita sholat ternyata tubuh kita memproduksi hormon pereda nyeri. Insya Allah kalau lagi sakit terus sholat jadi sehat. Ada nggak contohnya? Ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah tertusuk anak panah di betis. Itu tembus sampai ke tulang. Susah banget, kalau mau ditarik pasti robek. Sedangkan dulu belum ada suntik pereda nyeri. Jadi itu caranya harus didorong anak panahnya sampai tembus lagi ke daging, sampai ke betis bagian depan. Bayangin, harus didorong lagi. Nah, jadi anak panah kan bentuknya seperti ini ya, tembus sampai ke tulang, itu harus didorong lagi sampai ke daging depan. Jadi harus didorong, baru dipatahkan, terus ditarik. Didorong, dipatahkan, ditarik. Bukan diputer, dijelat, dicelupin. Ya, bukan ya. Harusnya didorong, dipatahkan, ditarik ya, bukan diputer, dijilat, dicelupin. Nah, setelah itu apa kata Sayyidina Ali? Cabut anak panahku saat aku sedang sholat. Subhanallah, begitu beliau sholat, ditarik anak panahnya, sama sekali nggak ngerasain sakit. Setelah sholat selesai, apa kata beliau? Sesungguhnya sakitku sudah hilang. Ternyata penjelasannya adalah saat kita sholat khusyuk, saat kita sholat nikmat, itu ternyata tubuh kita memberikan kita efek pereda nyeri alami. Subhanallah kan? Makanya kalau sholat dibenerin gerakan sholatannya semuanya. Yang keempat ada yang namanya hormon oksitosin. Hormon itu adalah hormon cinta yang bikin kita jadi cinta ibadah, butuh ibadah, cinta zikir, cinta ngaji, cinta sholawat. Nah, keempat ini hormonnya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, gerakan-gerakan sholat salah satunya contohnya misal ruku. Kalau ruku yang sempurna, lurus seperti ini pinggang kita, itu nggak akan kena penyakit encok, kanker sumsum tulang belakang, saraf kejepit, itu obatnya ruku. Ya, rukunya dibenerin. Dengkul juga kalau sakit, obatnya rukunya dibenerin. Setelah ruku, sujud. Subhanallah, dalam sujud khasiatnya sangat banyak. Karena apa? Saat kita sujud, jantung kita lebih tinggi daripada kepala. Jantung kita lebih tinggi daripada otak. Butuh apa sih jantung itu memompa sampai ke otak? Ternyata otak kita itu butuh darah dan oksigen. Butuh dilewati. Nah, saat kita berdiri, duduk, tiduran, itu nyaris nggak sampai ke sini. Pernah nggak ngeliat anak bayi baru lahir ubun-ubunnya bolong? Iya kan? Ternyata kepala kita seperti itu. Ada rongga di sini, di kuping, tarik sampai ke tengah di sini. Setelah itu
lubang ini ternyata butuh dilewati darah dan oksigen. Subhanallah, ternyata ini dilewatin darah nggak butuh 24 jam. Ternyata dalam 24 jam kepala kita ini cuma butuh darah dan oksigen setiap 5 kali dalam 24 jam. Dan ternyata jam-jamnya adalah satu, setiap jam 4.30 pagi itu sholat apa? Yang kedua, otak kita butuh darah setiap jam 12 siang, itu sholat apa? Yang ketiga, jam 3 sore. Yang keempat, jam 6 sore. Yang kelima, jam 7 malam. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Di sini butuh darah dan oksigen. Makanya kalau sujud dinikmati. Jangan subhanallah. Itu darah kita belum dipompa sampai sini. Jadi kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jantung baru pompa sampai sini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baru sampai sini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sempurna sampai sini. Setelah sampai sini butuh turun lagi. Makanya yang sujudnya sempurna nggak akan kena stroke, pecah pembuluh darah, dan nggak akan kena penyumbatan pembuluh darah ke otak, migrain, vertigo, nggak akan. Sujud yang sempurna bikin darah jadi lancar. Setelah itu duduk, baca 8 doa yang kita butuhkan dalam sholat, dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ternyata bukan cuma butuh itu, tapi butuh darah kita untuk turun lagi. Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fuani. Balik lagi. Dan harus dipompa lagi ke sini. Makanya nikmatin lagi sujudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus sampai ke sini. Setelah itu jangan langsung bangun. Kebanyakan ibu-ibu di atas 45 tahun sholatnya duduk karena nggak kuat bangun. Karena apa? Pusing, keliengan. Kenapa sampai keliengan? Karena darahnya belum turun lagi. Karena darahnya itu nggak dibutuhin buat diam di sini, tapi cuma butuh dilewati, jadi harus turun lagi. Makanya setelah sujud yang kedua jangan langsung berdiri, tumakninah sebentar, kasih waktu darah di kepala buat turun lagi, baru berdiri. Ya, subhanallah, itu kasihan sholat. Saat sujud bukan cuma kepala yang diuntungin, ternyata ketek kita terbuka lebar. Di sini ada kelenjar getah bening. Yang sujudnya sempurna nggak akan kena penyakit kanker kelenjar getah bening. Setelah itu apalagi yang diuntungkan? Rahim. Rahim kembali ke posisi sempurna. Apalagi? Ginjal, kandung kemih, prostat, semua bagian perut ke bawah itu jadi sehat. Nah, buat anak-anak yang sekolahnya kurang cerdas, diajarin sujudnya dibenerin. Karena apa? Darah yang lancar ke otak bikin anak jadi cerdas, ya. Jadi kalau mau sehat panjang umur, kuncinya sholatnya dibenerin. Buat ibu-ibu yang sibuk di medsos, mulai Facebook, mulai TikTok, itu karena sholatnya nggak sempurna. Karena kalau sholatnya sempurna, ibu-ibu bakal damai, bakal tenang. Kalau udah tenang, nggak bakal sibuk main di medsos. Saran saya, yang udah upload di medsos hapus, karena itu bisa jadi dosa jariah.